Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita ucapkan terlebih dahulu kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas musibah dan mungkin ujian yang menimpa saudara-saudara kita para salafiyun di Lombok, di mana zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih mencekam, masih suasana horor dan teror bagi saudara-saudara kita ahli sunnah wal jamaah, yang mungkin hasil dari provokasi-provokasi yang dilakukan oleh sebagian manusia yang membenci dakwah sunnah. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala yang seperti ini adalah merupakan ujian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa berjalan di atas tauhid dan sunnah Nabi SAW. Dan hal ini zaman rahmatullah sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala sejak dahulu maupun sekarang. Jadi kalau kita ingin selamat dari ujian, dari cacian, dari hinaan, bahkan permusuhan, kekejian, kejahatan manusia terhadap dakwah sunnah ini, maka tidak bisa zaman rahmatullah. Ketika kita berbicara tentang tauhid, maka di sana ada manusia yang akan membencinya, yaitu pelaku syirikan. Dan ketika kita berbicara tentang sunnah Nabi SAW, maka di sana pasti ada orang yang membencinya, yaitu para pelaku bid'ah. Ketika kita berbicara tentang ketaatan kepada Allah, maka pasti ada orang yang tidak menyukainya, yaitu para pelaku maksiat dan dosa. Dan demikianlah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bertanya, mengapa dakwah sunnah ini yang mereka labeli wahabi, penolakan manusia banyak? Karena zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita mengetahui bahwasanya kaum muslimin tidak semua keadaannya sama, bertingkat-tingkat ilmu mereka. Di sana ada kaum muslimin yang beragama Islam, dia mengaku dia agama Islam, namun dia melakukan kesyirikan. Di sana ada kaum muslimin yang beragama, dia mengaku Islam, dia sholat, dia berwudu, dia mengaji, namun dia mencampurkan agama itu dengan tradisi. Bahkan yang lebih kental adalah tradisi nenek moyang, apatah lagi yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau kesyirikan. Dan sebelum kita zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala jauh membahas apa-apa yang kita akan bahas dalam pada kesempatan yang berbahagia ini, maka terlebih dahulu kita mendengar sebuah potongan statement atau sikap seorang yang mengaku sebagai ketua organisasi tertentu berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi saudara-saudara kita di Lombok. Silakan jamaah rahmatullah, kita simak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lalu Taharudin, Ketua Umum Laskar Sasak. Menyikapi pernyataan dan sikap Ustadz Mizan yang secara terang-terangan telah melecehkan nama tokoh-tokoh kami yang sudah wafat dan menghina budaya yang diwarisi oleh leluhur kami. Dengan ini saya Lalu Taharudin, Ketua Umum Laskar Sasak, atas nama seluruh anggota Laskar Sasak menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengikuti ajaran para tokoh-tokoh kami dengan segala tata cara yang diatur oleh ajaran Islam dan kebudayaan kami. Untuk menghormati dan mengikuti risalahnya adalah bagian dari budaya dan ajaran Islam yang kami anut. Sehingga dengan demikian, melecehkan dan menghina tokoh-tokoh dan budaya kami adalah merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap budaya dan Islam yang kami anut itu sendiri. 2. Penghinaan, penistaan, dan pelecehan terhadap budaya dan para tokoh-tokoh agama merupakan tindakan anti hak asasi manusia, di mana kebebasan beragama merupakan bagian penting dari hak dasar kemanusiaan. Maka dengan demikian, penistaan tersebut merupakan tindakan pelecehan terhadap seluruh umat manusia. 3. Mengecam keras segala bentuk penghinaan dan atau pelecehan terhadap budaya dan tokoh agama kami, seperti yang dilakukan oleh Ustadz Mizan. 4. Menuntut Ustadz Mizan untuk
meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat umumnya dan pada khususnya masyarakat NTB. 5. Mengutuk segala bentuk penistaan, pelecehan, dan penodaan agama budaya dengan menggunakan dasar kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta atas keyakinan yang dianut, yang hakikatnya merupakan tindakan intoleransi yang akan berakibat lebih lanjut timbulnya disharmoni antara pemeluk agama dan antar golongan. 6. Mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan tegas secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Ustadz Mizan, agar keresahan yang dialami seluruh masyarakat, khususnya masyarakat NTB, mereda dan terciptanya kerukunan di tengah-tengah masyarakat. 7. Menghimbau kepada seluruh anggota Laskar Sasak, khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya untuk serta mengajak para ustadz, dai, khatib, penceramah untuk menyerukan memperkuat budaya dan ukhuwah Islamiyah dalam menghadapi segala bentuk tindakan pelecehan, penghinaan, penodaan, intoleransi terhadap kebudayaan Islam dan ajarannya, serta mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk memanjatkan doa semoga mereka yang telah menghina dan atau melecehkan budaya dan tokoh-tokoh Islam agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Laskar Sasak selalu untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi potongan video dari ketua Laskar organisasi tertentu. Maka dalam uraiannya jamaah rahmatullah, apa yang dia sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang sekarang ini lagi memanas, maka ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan jamaah rahmatullah. Yang pertama, agama Islam itu adalah agama yang satu kesatuan. Agama yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama yang bersumberkan dari Quran maupun sunnah Nabi SAW dan semua rangkaian ajaran agamanya. Jadi semua ajaran-ajaran Islam itu bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua peribadatan yang berkaitan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengatasnamakan Islam, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Quran maupun sunnah Nabi SAW. Sehingga zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, kekeliruan dan sebuah kesalahan besar kalau kita mengatakan ada Islam Lombok, ada Islam Makassar, ada Islamnya tradisinya Kalimantan, ada Islam tradisinya Irian Jaya, maka ini akan rusak zaman rahmatullah. Maka sama halnya kita kemudian mengotak-ngotakkan kaum muslimin. Adapun ya, kalau kita mengatakan ada ormas ini, ada ormas itu, maka itu hanya wasilah zaman rahmatullah. Dimanapun kita berada, maukah di Lombok, mau di Sulawesi, mau di Kalimantan, mau di Irian Jaya, di Eropa sana, di Barat sana, di Asia sana, negara sana, Islam itu satu kesatuan. Tidak, Islam itu tidak berbilang zaman rahmatullah. Islam itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kaum umat manusia, kepada umat manusia adalah Islam zaman rahmatullah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam itu tidak berbilang. Islam itu tidak beragam. Islam itu tidak boleh dikaitkan dengan tradisi-tradisi tertentu. Ya, maka ini adalah merupakan sebuah kekeliruan dan kesalahan yang harus kita luruskan dari ketua ormas ini. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, yang kita sampaikan bahwasanya Islam itu bukan agama nenek moyang, bukan ajaran tradisi. Dan Islam tidak boleh dikaitkan dengan tradisi-tradisi orang-orang tertentu. Sehingga dalam perkara ini, kalau kita masuk ke dalam Islam, ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwasanya kita ini berislam sebagaimana Islam yang diajarkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Islam ini, bukan Islam itu, tidak, zaman rahmatullah.
Ini adalah merupakan di antara sebuah kerancuan dan kerusakan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dalam sebuah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat, maka masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jadi jangan setengah-setengah. Ambil sebagian kemudian dicampur adukan dengan tradisi sebagian. Apatah lagi tradisi yang berkaitan dengan kesyirikan, dengan amalan bid'ah, tidak bisa zaman dalam tauhid, tidak bisa bercampur. Karena agama Islam adalah agama tauhid. Bagaimana mungkin kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sementara kita masih mengagungkan kuburan, sementara kita masih menyembah ke kuburan, sementara kita masih melakukan amalan-amalan kesyirikan kepada Allah? Tidak bisa zaman terhadap Allah. Coba kita kembali membuka Quran, membaca sunnah Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita salah kaprah dalam beragama. Maka tentunya zaman terhadap Allah Subhanahu wa taala mengambil sebagian dari agama Islam kemudian mencampur adukannya dengan tradisi, tidak bisa. Adat istiadat zaman terhadap Allah itu harus difilter dengan ajaran Islam. Kalau tradisi itu menyimpang, bertentangan dengan ajaran Islam, apatah lagi dia itu berkaitan dengan kesyirikan, maka tentunya kita akan sampaikan ini kesalahan. Ini tidak boleh dilakukan. Ini tidak boleh kita kerjakan. Sebab agama Islam adalah memiliki aturan tersendiri, memiliki ajaran tersendiri. Yang kalau kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak boleh kemudian kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan kalau ada tradisi adat yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka tentunya kita akan lebih mendahulukan bagaimana ajaran Islam kalau kita memang sudah bersyahadat. Inilah zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kemudian kita meluruskan adat tradisi yang menyimpang, yang dari nenek moyang kita. Dan apakah kalau nenek moyang kita ini tidak memiliki ilmu tentang hal itu, melakukan hal itu dari turun-temurun yang tidak ada kebenarannya, maka apakah kita akan mengikutinya? Ya, sementara kita meyakini bahwasanya Allah adalah Rabbku, Nabi kita alaihi salatu wassalam Muhammad adalah nabiku, Islam adalah ajaranku, apakah kita kemudian lebih mendahulukan tradisi-tradisi nenek moyang yang dilahirkan oleh nenek moyang itu sendiri, yang diciptakan oleh nenek moyang sendiri? Dan kalau kita ingin melihat zaman rahmatullah, tradisi adat istiadat di dunia ini secara umum dan secara khusus di Indonesia ini banyak. Orang Sulawesi punya kegiatan seperti ini, orang Kalimantan punya seperti ini. Maka kalau kita mengatakan Islam dengan tradisiku, maka ini akan rusak agama ini zaman rahmatullah. Tidak bisa. Maka poin yang ketiga, dalam perkara ini harus ada dialog. Harus ada dialog zaman rahmatullah. Karena bagaimanapun ya sebagian kaum muslimin tidak memahami ajaran Islam dengan benar. Maka butuh dialog, butuh diskusi. Dan pertengah yang mengambil dalam perkara ini adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian diberikan keamanan oleh pemerintah. Harus ada dialog, menundukkan permasalahan ini. Jadi jangan sekedar hawa nafsu, kebencian, kemarahan, ketidaksukaan terhadap sebuah kaum sehingga kita tidak bisa berbuat adil. Ya coba dicari zaman rahmatullah. Potongan video Ustadz Mizan Qudsiyah Abdullah Ta'ala anhu wa ra'ah, semoga Allah menjaga beliau. Apakah di sana ada sebuah kerancuan, kerusakan? Coba datangi beliau, diskusi dengan beliau. Apa yang beliau sampaikan? Apakah benar ada dalam Quran dan Sunnah? Karena Anda mengaku Islam, tentu kita akan bahas. Berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan kesyirikan, maka kita akan bahas itu. Coba Anda berdialog. Apakah memang apa yang dikatakan Ustadz Mizan itu lahir dari dirinya sendiri, pribadinya sendiri? Atau apa yang beliau sampaikan itu ada dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW? Maka harus ada dialog zaman rahmatullah. Jangan kita sudah mentang-mentang punya massa banyak, bisa mengirim manusia, bisa mengarahkan manusia banyak untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Dan hati-hati zaman rahmatullah, sangat merupakan dosa besar menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan provokasi untuk meresahkan,
membuat kegaduhan, membuat tindakan kriminal, kejahatan, kezaliman terhadap kaum muslimin yang lainnya. Apa yang disampaikan Ustaz Mizan bukan merupakan sebuah provokasi atau bukan merupakan sebuah hal yang menyakitkan. Tidak, zaman Allah. Apa yang disampaikan Ustaz Mizan adalah yang berkaitan dengan ajaran Islam. Tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, amalan kesolehan, ya maksiat dan dosa, itu disampaikan zaman Allah. Dan itu konsekuensinya Ustaz Mizan. Dan semua ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah yang berjalan di atas akidah yang benar. Maka zaman Allah Subhanahu wa taala kita sangat mendukung ada dialog, diskusi. Ya, para pemuka agama, kecuali Anda mau diskusi. Kecuali Anda mau menjalankan tradisi itu, tradisi-tradisi nenek moyang yang kemudian Anda katakan ini bagian dari Islam, ini tentunya tidak akan pernah akan terwujud zaman rahmatullah. Kemudian berikutnya zaman rahmatullah, kalau Anda tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Ustaz Mizan, maka jangan memprovokasi manusia untuk melakukan hal-hal atau tindakan kriminal. Apatah lagi menyakiti, membakar, mudahnya kita untuk menghancurkan, menzalimi kaum muslimin. Maka ajaran dari mana itu? Ya, Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam tidak mengajarkan radikalisme. Islam tidak mengajarkan terorisme. Alhamdulillah, antum bisa lihat bagaimana ya saudara-saudara kita yang kalian zalimi, yang kalian bakar tempat sarana prasarananya, kalian bakar masjid. Tidak satupun di antara kami ahli sunnah wal jamaah yang bergerak untuk membalas. Karena kami paham kalian tidak mengetahui hakikat dakwah yang mulia ini. Kami bersabar, kami tidak melakukan tindakan preventif, ya aksi yang serupa sebagaimana apa yang kalian lakukan terhadap dakwah sunnah. Tidak zaman rahmatullah. Mungkin kalian mengatakan secara lisan, kalian adalah orang yang Pancasilais, kalian orang yang paling toleran, tapi apa yang kalian lakukan terhadap kami, ahli sunnah wal jamaah, menganggap kami adalah bukan dari bagian Islam, menganggap kami bukan merupakan bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian melakukan tindakan-tindakan barbar, melakukan tindakan yang buruk, tindakan jahat, ya tindakan kezaliman yang besar, dan ini akan diberi pertanggungjawaban di sisi Allah. Maka sungguh ini adalah merupakan kekeliruan yang sangat besar zaman Allah. Maka beristighfar dan bertobat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan Ustaz Mizan melakukan sebuah tindakan pernyataan yang melecehkan, di mana poinnya melecehkan zaman Allah? Apakah beliau hafizallahu taala anhu wa ra'a dengan lantang kemudian menghina, mencaci, memaki? Tidak. Apa yang beliau sampaikan itu sudah menjadi keyakinan beliau dan keyakinan semua orang-orang yang berjalan di atas Quran dan sunnah Nabi SAW. Bahwasanya tidak bolehnya kita mengagumkan kuburan. Dan lihat, baca, makanya baca dalam Quran, baca dalam sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW sangat memberikan peringatan keras bagi kaum muslimin agar tidak menjadikan kuburan itu sebagai aidan, sebagai suatu tempat yang kita buat acara-acara, ritual-ritual tertentu. Bahkan di akhir hidupnya Nabi SAW masih sempat beliau mengucapkan sebuah hadis peringatan keras terhadap kaum muslimin agar hati-hati dengan berkaitan dengan kuburan ini, ritual kuburan ini. Nabi SAW mengatakan, la'anallah, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara, di mana mereka mengambil kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat untuk sujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kasus ini zaman dalam Allah Subhanahu wa taala yang kita percayakan kepada aparat kepolisian, aparat TNI agar bisa mengamankan permasalahan ini, memberikan kedamaian, memberikan ketentraman. Atau kalaupun terjadi ada perselisihan, ada ketidaksalahpahaman, maka ada dialog, ada diskusi. Bukan dengan tindakan radikalisme, bukan tindakan rasis, bukan tindakan yang merugikan kaum muslimin, melakukan provokasi-provokasi, ya, mengobarkan kata-kata jihad seolah-olah yang mereka hadapi adalah selain daripada kaum muslimin. Maka ini adalah merupakan diantara dosa besar zaman rahmatullah bagi siapa saja yang ikut andil dalam kerusakan ini, bagi siapa saja yang kemudian merusak fasilitas kaum muslimin, maka Anda akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kezaliman yang Anda lakukan
maka Anda akan menanggungnya. Ya, sampai mati Anda menanggungnya ketika Anda tidak bertobat dan beristighfar. Dan kami ingatkan kepada kaum muslimin agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mempelajari Quran dan Sunnah. Lihat apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz, apakah memang benar ya yang mereka sampaikan itu sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan atau dari sisi mereka, atau apa yang beliau sampaikan, Ustaz Mizan sampaikan itu dari Quran dan Sunnah. Maka kalau apa yang beliau sampaikan dari Quran dan Sunnah Nabi SAW berkaitan dengan bahayanya amalan kesyirikan dan agungnya tauhid kepada Allah, bahayanya amalan bid'ah dan agungnya amalan sunnah, maka tinggal kita melihat apakah saya bisa menerima apa yang beliau sampaikan, ataukah saya termasuk orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin Anda mengatasnamakan ini Islam, ini ajaran Islam, maka tidak, zaman Allah. Islam adalah sebuah ajaran yang memiliki aturan tertentu dan adat istiadat mungkin kita berbeda-beda, maka jangan disatukan. Zaman Allah, sebab Islam adalah agama tinggi, ajaran Islam. Islam adalah agama yang mulia, agama yang sangat indah. Zaman Allah Subhanahu wa taala mengalahkan semua apa yang kita lakukan berkaitan dengan tradisi-tradisi, adat istiadat yang kita lakukan zaman Allah. Semoga kita bisa bertobat, beristighfar dalam permasalahan ini dan kembali duduk bersama, kemudian kembali belajar zaman Allah. Memang belajar adalah merupakan solusi dari segala permasalahan kebodohan yang kita hadapi di tengah-tengah kaum muslimin. Belajar dan terus belajar, mempelajari Quran dan Sunnah. Inilah tujuannya Allah menurunkan Quran dan Sunnah, agar kita belajar dan belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam kehidupan kita ini, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik, mengamalkan sunnah Nabi SAW, dan menjauhi segala perkara amalan bid'ah. Demikian adalah zaman Allah apa yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua permasalahan yang ada. Kalau kita ingin lari dari permasalahan dakwah, maka tidak bisa zaman Allah, sebab dakwah memiliki satu sama yang lainnya, sisi-sisi yang kita akan hadapi, kerikil-kerikil yang kita akan hadapi. Dan semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah yang seperti ini diberikan kesabaran, diberikan ganjaran berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dan semoga mereka senantiasa diistiqomahkan di atas agama tauhid ini. Dan ini adalah merupakan bukti bahwasanya ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman kepada Allah, saya mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, mengamalkan sunnah dan meninggalkan bid'ah, mereka dibiarkan begitu saja? Maka konsekuensi dari semua itu zaman Allah, kita pasti akan diuji dari orang-orang bodoh yang tidak paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab.